Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita lanjutkan kembali untuk proses pembuatan laporan keuangan dari UD Abadi dengan menggunakan aplikasi akuntansi yaitu Mayo Accounting. Ya, di mana pada pertemuan sebelumnya di part pertama kita sudah sampai pada tahapan menginput data akun ini. Nah, pada pertemuan kali ini saya akan coba lanjutkan untuk proses pengerjaannya yaitu untuk memasukkan atau menginput data saldo awal 30 November ini. Nah, baik kita langsung saja untuk mempersingkat waktu mungkin saya coba perkecil layarnya untuk mempermudah proses inputnya. Ya, sekarang kita akan coba masukkan data saldo ini ke dalam aplikasi Mayop. Caranya adalah untuk menginput data saldo awal, kita masuk ke menu setup, lalu masuk ke balance, lalu pilih menu account opening balance atau akun opening balance. Ya, di sini kita lihat untuk daftar saldo awal, cara memasukkan ke dalam aplikasi Mayop, bahwa terlebih dahulu kita harus tahu dulu bahwa saldo normal harta itu ada di sisi sebelah debit ya. Harta itu adalah untuk akun-akun kode awalnya satu. Nah, bahwa saldo harta itu normalnya itu saldonya ada di sisi debit, maka apabila ada saldo akun yang ada di sisi sebelah kredit, berarti dia masuk dalam kategori saldo akun kontra. Dan cara memasukkan ke dalam aplikasi Mayopnya dia nanti akan menggunakan tanda min. Nah, ini adalah saldo kontrak ada dua, ada low and for debt full debt dan ada equipment akum debt. Oke, sekarang kita langsung saja untuk mempermudah proses pemahamannya. Kita masuk mulai dari cash in bank. Kita masukkan 825 juta, 828 juta 500. Sorry. Ya. Ya, cara masukkan jangan pakai titik, jangan pakai koma. Kalian masukkan saja normal 828 500 ribu seperti itu ya. Lalu yang kedua petty cash 10 juta. Ya, seperti ini. Lalu convertible 366 juta 300. Nah, perhatikan untuk allowance for debt full debt, dia saldo kontra dia ada di sisi sebelah kredit. Ya, berarti kita gunakan tanda min. Min 12 juta 800. Ya, itu cara memasukkan saldo kontra. Kita lanjutkan untuk merchandise inventory 420, lalu 9 juta untuk store supplies, lalu prepaid insurance 17 juta 500, lalu 22 juta 500 dan 22 juta untuk equipment at cost dan equipment akum debt dia saldo kontra kita gunakan min 16 juta 500. Ya, itu untuk kategori akun harta. Oke, sekarang kita masuk ke kategori akun hutang. Nah, untuk akun hutang, yaitu akun yang kode awalnya 2, berarti yang ini. Ya, ini adalah kategori akun hutang atau liabilities. Nah, saldo normal hutang itu ada di sisi sebelah kredit. Dan apabila ada akun yang masuk dalam kategori saldo akun yang kategori 2 atau masuk kategori 2 ada di sisi sebelah debit, dia berarti masuk akun kontra. Berarti di sini ada satu saldo akun kontra yaitu untuk PPN income. Sehingga yang akun payable, expense payable sampai dengan Bank BRI Loan di normal, nanti untuk PPN income kita masukkan dengan menggunakan tanda min karena ini masuk dalam kategori saldo kontra. Oke, sekarang kita mulai dari akun payable 288 juta 600, lalu 8 juta 400. Ya, income tax expense kosong, PPN payable kosong, langsung ke PPN outcome itu 4 juta 500. Ya, untuk PPN income sekali lagi karena saldo kontrak kita gunakan tanda min, min 3 juta. Ya, dan Bank BRI Loan itu 300 juta. Ya, seperti ini. Oke, selesai untuk akun atau saldo akun liabilities. Nah, sekarang kita masuk ke akun-akun equity atau modal. Di sini ada tiga, ada dua, sorry. Di mana kita tahu bahwa modal itu saldo normalnya ada di sisi sebelah kredit. Ya, di sini ada, sorry ada tiga nih ya. Untuk dadang kapital bersama. Di sini ada satu saldo kontra yaitu dadang drawing. Nah, sehingga nanti dadang drawing kita masukkannya sebagai akun kontra itu dengan menggunakan tanda min. Kita masukkan untuk yang kode akun 3. Mulai dari dadang kapital ini. Oke, kita mulai dadang kapital itu 920
22, 650. Ya, lalu untuk dadang drawingnya ini saldo kontrak kita gunakan min 25.400. Ya, seperti ini. Oke, selesai. Kita masuk ke akun untuk pendapatan atau saldo ya, saldo akun yang kodenya 4. Itu adalah saldo akun-akun pendapatan. Oke, pendapatan itu bersama saldo normalnya ada di sisi sebelah kredit dan kebetulan ini hanya ada satu akun yang ada saldonya yaitu untuk sales sendiri, maka kita langsung masukkan untuk akun sales saldonya adalah 554 juta. Ya, selesai. Untuk saldo akun kode 4 atau saldo akun pendapatan atau pendapatan operasional, kita masuk ke cost of goods sold. Ya, cost of goods sold ini saldo normalnya ada di sisi sebelah debit. Nah, di sini kalau kita karena hanya ada dua akun, di sini saldonya semua debit, ini berarti kita normal semua. Masukkan cara masukannya. Kita mulai dari cost of goods sold 229.400, lalu 8.800. Ya, selesai. Sekarang yang akun atau saldo akun kode 6, di mana 6 itu adalah saldo untuk akun-akun beban operasional. Nah, untuk beban, saldo normalnya itu ada di sisi sebelah debit. Kalau kita lihat saldo beban di sini ada akun advertising expense sampai dengan other operating expense. Kalau kita lihat saldonya semua ada di sisi sebelah debit. Berarti kita masukkan secara keseluruhan secara normal untuk kode akun 6. Kita mulai dari advertising expense. Oke, advertising expense adalah 4.400. Oke, lalu 11.400. Lalu untuk store surplus expense ini 4.950. Lalu untuk BDPS kosong, depreciation expense 16.500. Lalu 14.300, 23.300, 36.300. Lalu yang terakhir 19.267.000. Ya, itu untuk saldo akun beban. Oke, sekarang kita masuk ke akun pendapatan di luar usaha, yaitu kode akun 8. Oke, kalau kita lihat di sini kode akun 8 hanya ada satu ya, bahwa untuk interest revenue atau pendapatan di luar usaha saldo normalnya ada di sisi sebelah kredit. Di sini hanya ada satu dan dia ada di sisi sebelah kredit. Berarti kita langsung saja untuk interest revenue kita masukkan secara normal 5.800. Oke, dan yang terakhir interest expense ada bank service charge, ini adalah akun-akun beban ya, beban di luar usaha, di mana tadi saldo beban ada di sisi sebelah debit. Kalau kita lihat ini saldonya debit semua, berarti kita masukkan normal semua. Kita mulai dari interest expense 8.800, lalu 6.600 dan 5.033.000. Enter. Oke. Setelah kita masukkan semua untuk memastikan bahwa saldo awal kita masukkan secara benar, kita lihat di bawah ini ada amount left to be allocated. Jika di sini 0 rupiah, artinya saldo yang kita masukkan sudah balance atau sudah benar. Oke, jika sudah seperti ini, karena sudah benar, kita langsung keluar dari daftar saldo awal. Kita oke, ya selesai untuk saldo awal. Oke. Nah, sebelum kita masuk menginput data customer, kemudian data supplier, dan seterusnya, maka hal yang harus kita lakukan terlebih dahulu adalah kita akan mengatur pajak terlebih dahulu. Oke, cara mengatur pajak, oke, kita besarkan dulu. Cara mengatur pajak, ya, kita masuk ke menu list, ya, menu list, lalu pilih tax code. Oke, di sini muncul daftar pajak dari Mayop ya. Di sini saya sarankan daftar pajak ini yang tidak terpakai, silakan kalian hapus. Tinggalkan atau sisakan untuk yang jenis NT dan GST ini atau GST ini. Oke, untuk yang ini kita hapus, caranya klik panahnya, lalu klik kanan mouse, pilih delete. Lalu oke. Lalu untuk NTD sama klik panahnya, klik kanan mouse, delete. Oke. Dan untuk NT ini dibiarkan, jangan dihapus karena ini untuk apa? Sesuatu yang nanti tidak kena pajak, berarti kita gunakan NT. Oke, sekarang yang ITS ini, klik panahnya, klik kanan, delete.
Lalu untuk INP, klik kanan, klik klik panahnya, klik kanan, delete. Seperti ini. Terus hapus seperti itu. Lalu kemudian untuk JST ini dibiarkan. Ya, ini untuk kita edit nanti biar jadi PPN. Sekarang kita yang GCA ini, klik kanan, delete. Oke, untuk yang ini klik panahnya, klik kanan, delete. Dan satu lagi ini kita hapus, klik kanan, delete. Ya, kalau sudah seperti ini tinggal dua, maka untuk yang GST atau Good and Service Tax ini kita edit. Klik panahnya. Oke, untuk text code-nya ini kita ganti jadi PPN. Ya, lalu deskripsinya ini untuk keterangannya PPN itu adalah pajak tambahan nilai. Dan untuk rate-nya kita lihat di soal besarnya pajak itu adalah kita lihat di kebijakan akuntansinya. Besarnya pajak di sini untuk PPN itu adalah 11%. Baik itu PPN keluaran maupun PPN masukan sini 11%. Berarti untuk rate-nya ini kita ganti jadi 11. Lalu kemudian untuk link akun Forte Credit ini kita link PPN eh, PPN outcome. Ya, ini. Lalu untuk link akun Forte Credit ini kita link ke PPN income. Use. Oke, kalau sudah oke. Ya, selesai untuk proses pengaturan pajak. Close. Langkah selanjutnya, sebelum kita masuk ke pencatatan atau menginput data customer dan supplier tadi, setelah mengatur pajak, maka langkah selanjutnya adalah kita akan coba mengatur link atau melakukan link akun ya. Ya, jadi akun bank, akun penjualan, akun pembelian kita akan coba link ke akun-akun tertentu. Caranya adalah kita masuk ke setup, lalu pilih link akun. Oke, yang pertama kita akan coba link untuk akun bank ini. Ya, link akun, pilih akun and banking akun. Klik. Ya, untuk akun bank pastikan bahwa di sini untuk bank akun for undeposited fund ini link ke petty cash. Dan ini yang saya maksud di awal bahwa untuk elektronik clearing akun jangan diubah-ubah atau jangan diganti karena dia otomatis akan masuk ke sini. Ya, jika sudah pasti bahwa bank akun for undeposited fund ini link ke petty cash, maka kalau sudah benar kita langsung oke saja. Oke, link akun bank sudah benar. Sekarang kita masuk ke link yang kedua, setup link akun. Kita klik atau link ke akun penjualan atau link akun penjualan. Oke, untuk link akun penjualan pastikan bahwa untuk aset akun for tracking receivable pastikan adalah gunakan akun receivable dan untuk bank akun for custom receipt itu adalah cash in bank. Lalu kita masuk ke sini. Ya, untuk iChart Freak on Sales ini apabila ada beban angkut. Kita link ke akun beban angkut ya, ke beban angkut. Di sini ada freight collected ya. Ya, klik ini freight collected berarti ada beban angkut use. Lalu kedua selanjutnya untuk iTrack deposit ini jika ada uang muka karena dalam transaksi sepertinya tidak ada uang muka ini kita lewati. Lalu untuk yang I give discount for early payment ini jika ada diskon maka kita link ke akun diskon. Kita lihat apakah ada sales diskon di kode 4. Ya, ternyata di kode 4 di sini tidak ada sales diskon. Berarti karena tidak ada maka tidak perlu kita link. Lalu yang selanjutnya, untuk yang ini kita buang. Untuk yang assist charge for late payment ini jika ada denda. Jika ada denda keterlambatan menerima piutang, kita gunakan kenakan denda. Denda itu berarti kita pakai akun kode 8, biasanya late fees collected. Ternyata di sini tidak ada late fees collected, berarti memang tidak ada denda di sini. Oke, karena tidak ada denda, maka kita checklist atau perlu di checklist ini. Oke, itu untuk link akunnya. Lalu kita masuk ke pengaturan termin langsung dari sini. Klik terminnya. Oke, untuk COD-nya ini kita ganti dengan in a given of day. Diskon day-nya kita lihat di kebijakan akuntansi apakah ada diskon. Karena di sini sepertinya tidak ada kebijakan diskon dalam penjualan. Oke, di sini tidak ada diskon ya. Tetapi ada keterlambatan membayar piutang dan tidak ada denda, tetapi tidak ada denda. Artinya dalam transaksi mungkin tidak akan ada denda gitu. Oke, di sini tidak ada diskon ya. Diskon hari tidak ada, berarti lewati. Balance due day-nya ini adalah jangka waktu piutang atau pada saat kita menjual barang maka dikasih waktu 30 hari untuk melunasi. Diskon for early payment juga tidak ada.
untuk dendanya tadi ada 1%. Ya. Lalu kemudian kalau sudah pastikan bahwa untuk take quotes-nya ini untuk yang take quotes ini kita link ke PPN. Pastikan untuk freight take quote-nya atau beban angkut ini jangan dikenakan denda. Kita gunakan akun NT, jenis pajak NT. Ya, seperti ini. Oke, kalau sudah oke. Ya, selesai untuk link akun penjualan. Oke, sekarang kita masuk ke link akun pembelian. Kita pilih setup, link akun, lalu pilih purchase akun. Oke, pastikan pada saat kita melakukan link akun pembelian, ini yang di atas untuk liability akun for tracking payable, pastikan kita gunakan akun payable dan bank akun for paying bill-nya pastikan ini casing bank. Oke, lalu kita masuk ke sini. Ya, pastikan yang pertama ini kita lewat saja. Yang kedua, untuk iPay Freight ini jika ada beban angkut pembelian, maka bisa kita link ke akun beban angkut pembelian. Apakah di sini ada beban angkut? Ternyata ada di sini. Freight paid ini. Use. Oke. Lalu iTrack deposit sama jika ada uang muka pembelian, tapi sepertinya tidak ada karena tidak ada akunnya. Lalu I take discount, kita lihat di checklist dulu, kita lihat apakah ada akun diskon kode 5, ternyata tidak ada, berarti tidak usah kita checklist. Dan apakah ada denda di sini, kita lihat apakah ada akun denda, ternyata akun denda pun di sini tidak ada. Kalau ada dia masuk kode 9, kalau enggak kode 5, ternyata tidak ada. Oke, karena tidak ada, maka ini pun tidak perlu kita checklist. Oke, baru kita atur terminnya. Ya, terminnya, termin pembeliannya. Oke, yang ini kita ganti in a given, diskon day-nya kosong karena tidak ada diskon, balance due-nya ini 30 hari, ini jangka waktu hutang kita, diskonnya juga tidak ada. Lalu untuk yang take quotes-nya ini pastikan PPN dan untuk freight take quote-nya ini ganti NT. Jangan sampai beban angkut pembelian juga kena pajak. Kalau sudah oke. Ya, selesai. Itu proses melakukan link akun dan pengaturan pajak tadi. Nah, setelah itu baru kita masuk ke tahapan pembuatan atau menginput data customer tadi. Oke, tadi kita masuk ke data akun sudah selesai, kita masuk ke daftar customer dan supplier. Oke, ini ada data customer dan ada data supplier. Oke, cara membuat kartu pelanggan atau memasukkan data customer ini, kita masuk ke tab menu card file, lalu masuk ke card list. Oke, kita masukkan dulu yang data customer. Kita masuk ke menu customer. Ya, di sini masih kosong, belum ada data customer. Maka kita buatkan data customer dengan cara pilih new di sini. Oke, masukkan nama customernya. Yang pertama adalah customer untuk toko pojok ini. Kita masukkan di sini. Ya, kalian ketik manual boleh atau di sini untuk mempercepat saya copy. Oke, enter untuk kartunya adalah C001 kita masukkan di sini. Ya, lalu untuk alamatnya kita ambilkan untuk yang alamat ini Jalan Gunung ini. Ya. Lalu di sini ada Jakarta, city-nya pasti Jakarta. Lalu state-nya DKI Jakarta dan country-nya kita buat Indonesia, negara. Ya, lalu nomor telepon di sini karena hanya ada satu nomor telepon maka kita cukup masukkan nomor telepon ini ke pon 1. Ya, sini. Selesai yang pertama. Untuk melanjutkan yang kedua, kita langsung dari sini pilih new lagi. Kita masukkan yang kedua toko 7 ya. Kita masukkan enter, kita masukkan kodenya, kode pelanggannya. Ya, lalu alamatnya kita ambil Jalan Sultan Agung ya. Ya, Jakarta. State-nya DKI Jakarta. Country-nya kita buat Indonesia. Ya, seperti ini. Lalu kita masuk yang ketiga, new lagi. Untuk yang toko raya, kita masukkan. Enter. Oke, C003. Kita masukkan ke sini. Alamatnya masih Jakarta, Jalan Rawa Bening ya. Rawa Bening. Oke, di sini masukkan Jakarta. DKI Jakarta. Dan untuk country-nya kita buat Indonesia. Dan yang terakhir kita masukkan kartu untuk toko Elita ini. Kita masukkan namanya toko Elita, enter.
Kita masukkan kode pelanggannya, ya, alamatnya Jalan Ujung Timur ya, masih Jakarta. Sini Jakarta, ya, DKI, Jakarta. Di sini country-nya Indonesia. Ya, selesai untuk 4 customer ini. Ya, nomor teleponnya boleh kalian masukkan, boleh tidak lah, karena hanya untuk kelengkapan saja ya. Jadi sebenarnya tidak benar, tidak perlu dimasukkan juga nggak apa-apa. Kalau sudah oke, ya itu data customer. Sekarang kita masuk ke data supplier. Kita masuk ke menu supplier ini. Oke, masih kosong. Kita buat baru new. Oke, yang pertama kita masukkan Gunung Kawi. Kita masukkan kolom name. Lalu enter, masukkan kode suppliernya. Masukkan ke card ID ini. Lalu kita ambil alamatnya juga masih di Jakarta. Ya, di sini Jakarta, DKI, Jakarta, dan country-nya Indonesia. Nomor teleponnya boleh dimasukkan juga boleh tidak. Kita masukkan karena satu masuk sini. Oke, kita buat yang kedua new lagi di sini. Kita masukkan untuk yang PT Bromo Asri di sini. Enter kodenya, kode suppliernya. Oke, lalu alamatnya kita masukkan ke sini. Ya, Jakarta, DKI, Jakarta, Indonesia. Oke, nama teleponnya ini kita masukkan boleh ke sini. Dan yang terakhir kita masukkan untuk yang PT Jaya Putra sini. Enter, kita masukkan kode suppliernya ya ke sini. Lalu alamatnya ini ada di Jalan Gudang Timur. Ya, kita buat Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia. Ya, nama teleponnya ini boleh kalian masukkan, boleh juga tidak. Dia hanya sebagai informasi saja. Oke, ternyata tidak mau sih. Oke, tidak apa-apa, langsung saja kita oke kalau sudah selesai ya. Jadi data customer, oke kalau sudah. Ya, kita lihat data customer juga sudah masuk semua, ada 4 customer dan supplier ada 3 customer. Oke, kalau sudah kita bisa exit dari sini atau close. Ya, selesai untuk data customer dan data supplier. Oke, sekarang kita masuk ke daftar saldo piutang dan daftar saldo utang. Kita masukkan dulu untuk daftar saldo piutang. Untuk daftar saldo utang, caranya kita masukkan ke menu setup, lalu ke balance, lalu ke customer balance. Ya, karena piutang berhubungan dengan customer, maka caranya masuk ke menu setup, kita masuk ke balance, lalu pilih customer balance. Oke. Sekarang yang pertama kita akan masukkan untuk daftar saldo piutang atas nama toko pojok. Berarti kita klik yang toko pojok ini. Klik panahnya. Oke, lalu pilih add cell. Oke, lalu enter. Oke, terminnya otomatis terisi, invoice-nya, nomor faktur terjadinya piutang adalah F11. Oke, F11 garis miring 14. Tanggal terjadinya adalah tanggal 25 November 2022. Langsung kita masukkan jumlahnya di sini. Total including-nya adalah total ini. Berarti 99 juta. Oke. 99 juta 900. Kita masukkan ke sini. 99 juta 900. Ya, untuk take code-nya karena ini adalah sudah termasuk pajak, maka ini kita pilih yang NT. Jadi 99 ini sudah termasuk pajak ya. Oke, lalu kalau sudah kita rekod. Ya, itu yang pertama. Lalu yang kedua, kita masuk ke toko Seven atau memasukkan daftar saldo piutang toko Seven. Kita pilih di sini. Ya, pilih toko Seven, berarti yang ini. Use. Ya, pilih add cell. Lalu kita enter, kita masukkan invoice-nya. Seven terjadinya piutang itu nomornya adalah F11. F11 garis miring 23. Oke, tanggal terjadinya tanggal 29 bulan 11 2022. Total piutang muncul di sini atas nama toko Seven 88.800. Kita masukkan di sini. 88.800. Ya, untuk take code-nya pastikan ini NT, jangan PPN. Ya, kalau sudah, lalu yang selanjutnya kita masukkan untuk yang toko raya.
klik panah di sini, drill down di sini, toko raya ini, oke, use, pilih add cell, oke, enter, kita masukkan nomor faktur terjadinya piutang F11 garis miring 25. Oke, tanggal terjadinya tanggal 23 November 2022. Total piutangnya adalah 77.700.000. Kita masukkan di sini. 77.700.000. Ya, di sini pastikan aktifkan untuk yang anti. Kalau sudah, yang terakhir kita masukkan untuk toko Elita. Klik panahnya. Toko Elita berarti yang ini, use. Oke, add cell. Kita enter. Masukkan invoice-nya F11 garis miring 32. Oke, tanggal terjadi tanggal 27 November 2022. Piutangnya terjadi 99.900.000. Ya, pastikan ini PPN-nya ganti NT. Use, kita lihat reaksinya saat direct. Ya, calculation. Artinya jumlah utang input ini sudah seimbang atau balance atau sudah sesuai dengan daftar dengan saldo piutang yang ada di daftar saldo 30 November itu. Oke, itu daftar saldo piutang. Sekarang kita masuk ke daftar saldo utang atau bagaimana cara masukkan data saldo utangnya. Oke, sama seperti piutang tadi kita masuk setup, balance, oke. Kalau utang berarti kita masuk ke supplier, supplier balance. Kalau piutang tadi customer balance, kalau utang kita masuk ke supplier balance. Klik. Oke, kita masukkan untuk data utang yang pertama, utang kita kepada Gunung Kawi. Kita klik Gunung Kawi, klik kanannya. Oke, add purchase, enter. Hampir mirip-mirip kayak tadi ya. Untuk PO-nya, nomor faktur terjadi utang F 105. Oke, tanggal terjadinya utang 23 November 2022. Nilai utangnya itu sejumlah 88.800.000. Kita masukkan di sini. Ya, untuk take quotes-nya ini pastikan anti. Sekali lagi jangan sampai PPN. Oke, kita masuk yang kedua untuk yang utang kita ke Gunung Bromo Asri. Klik panah sini. Oke, Gunung Bromo Asri ini use add purchase. Oke, enter. Kita masukkan PO-nya nomor fakturnya F 389. Oke, terjadinya utang tanggal 20 November 2022. Jumlah utang yang muncul di situ adalah 99.900.000. Kita masukkan di sini. Ya, take-outnya NT, jangan lupa use. Kalau sudah, terakhir kita masukkan utang kita kepada Jaya Putra. Klik panahnya di sini. Jaya Putra, use. Oke, kita masuk it purchase. Enter. Kita masuk ke nomor faktur F titik 1546. Tanggal terjadinya 28 November 2022. Total utang muncul 99.900.000. Ya, 99.900.000 kita masukkan sini. Ya, di sini take code-nya ganti anti. Use. Oke, kita ada berarti jumlah yang saldo itu sudah sesuai dengan saldo utang yang ada di daftar saldo 30 November. Oke, kalau sudah kita close. Ya, itu tadi cara memasukkan daftar saldo piutang dan utang. Sekarang kita masuk ke persediaan. Yang terakhir, persediaan barang dagang. Oke, pertama kita masuk ke inventory ya, karena persediaan kita masuk inventory, lalu kita buat data barang dulu dengan pilih item list. Ya, kita buat daftar barang dulu karena masih belum ada daftar barang. Oke, karena masih kosong belum ada daftar barang, kita buat dulu daftar barang dua ini. Kita pilih new. Oke, item numbernya masukkan yang kode ini. Oke, masukkan yang kode ini. Lalu enter, baru namanya kita masukkan yang ini, kulkas Panasonic. Yang pertama. Ya, lalu kemudian ketiganya ini kita checklist semua. Oke. Untuk I buy this item, ini kita link ke akun harga pokok atau cost of goods sold. Oke, di sini otomatis use. Lalu untuk I sell this item, ini kita link ke akun penjualan, sales. Oke. Dan yang terakhir, I inventory this item, ini kita link ke akun persediaan. Berarti kita masuk ke merchandise inventory. Use. Oke.
Selesai. Itu yang pertama. Ini itu. Lalu yang kedua, untuk setelah tadi membuat data barang, kita untuk masuk ke buying detail ini. Ya, masuk ke tadi ke profil ya. Sekarang masuk ke buying detail, pastikan bahwa di sini buying unitnya kita buat satuannya adalah unit. Ya, ini satu. Untuk take code-nya ini kita masuk ke PPN. Ya. Lalu untuk selling, setelah itu baru kita masuk selling detail. Sama, ini kita buat unit satuannya. Dan untuk take code-nya kita masih ke PPN. Use. Ya, selesai. Oke. Ignore saja. Satu-satu. Sekarang kita masuk yang kedua, new lagi di sini. Kita buat data barang yang kedua, item numbernya di sini. Ada P2150C. Kita masukkan ke sini. Ya, enter. Nama barangnya adalah kulkas Toshiba. Kita masukkan di sini. Ini sama kita checklist semua. Ya, otomatis dia karena tadi pertama kita sudah lakukan link, maka yang kedua otomatis keluar dan buying detailnya pun sama. Pasti sudah otomatis tersetting seperti ini. Oke. Ya, selesai untuk membuat data barang. Close. Lalu selanjutnya kita akan coba masukkan untuk nilai atau jumlah barangnya beserta nilai persediaannya. Nah, untuk memasukkan jumlah barang dan nilai persediaan, kita masuk ke core inventory. Oke. Setelah itu, kita geser dikit. Ya, masukkan untuk jumlahnya. Di sini untuk yang kulkas Panasonic, ini jumlah persediaan 70, kita masukkan ke kolom count ini. Oke, masukkan 70. Lalu untuk selanjutnya, untuk yang kulkas Toshiba, kita masukkan jumlahnya 30. Ya, seperti ini. Kita geser, kita lihat apakah masih ada atau tidak. Kalau sudah, baru kita pilih yang adjust inventory ini. Klik. Oke, default adjust akunnya. Kita gunakan akun merchandise inventory atau akun persediaan. Use. Lalu kita masuk continue, klik continue, masuk ke opening balance. Nah, di sini untuk datanya karena ini saldo awal, maka kita buat tanggal 1 Desember 2022 ya, sebagai saldo awal. Nah, ini untuk memonya kita buat persediaan awal. Saldo persediaan barang ya. Lalu kita masukkan harga pokok per unitnya di sini di kolom unit cost ini. Untuk yang 70 harganya 4.500.000. Ya. Lalu yang kedua, harga pokoknya kita masukkan 3.500.000 untuk yang kulkas Toshiba ini. Kita geser ke sini. Kita masukkan 3.500.000. Ya, selesai. Kalau sudah, kita record. Oke. Ya, saya rasa itu dulu yang bisa saya sampaikan terkait proses input data awal ya. Jadi kita sudah sampai pada tahapan menginput data awal yaitu dari daftar saldo, data customer, supplier, beserta saldo piutang, dan yang terakhir tadi adalah kita masukkan data persediaan barang dagang. Dan untuk pertemuan selanjutnya kita akan coba langsung melakukan entry dokumen transaksi ya, melakukan entry dokumen transaksi atau pencatatan dokumen transaksi ke dalam aplikasi Mayo. Oke, baik, saya rasa ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.